Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Neng Gustini SPD MPD selaku dosen pengampu manajemen kelas dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Dari kelompok 10 yang beranggotakan Hilmi Ariba, Hilmi Fauji, dan saya sendiri yaitu Iis Siti Ariska akan mempresentasikan mengenai pembahasan teori belajar dan pembelajaran. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan pemateri yang pertama, yaitu Hilmi Ariba. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada teori belajar. Didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Teori belajar bersifat deskriptif, yaitu sifat yang akan mampu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol peristiwa belajar, sehingga prinsip-prinsip dan hukum belajar akan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Karena itu, teori belajar tertentu dengan sendirinya akan berimplikasi pada pembelajaran tertentu pula, atau tergantung dari sudut pandang mana proses belajar itu terjadi. Dengan demikian, jelaslah bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara teori belajar dengan teori pembelajaran. Selanjutnya ada teori pembelajaran, merupakan teori yang tidak menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi, tetapi lebih merupakan implementasi prinsip-prinsip teori belajar dan berfungsi untuk memecahkan masalah praktis dalam pembelajaran. Oleh karena itu, teori pembelajaran selalu akan mempersoalkan bagaimana prosedur pembelajaran yang efektif, maka bersifat preskriptif dan normatif. Selanjutnya ada teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya ada tujuan teori behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Selanjutnya ada juga tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Di antaranya yang pertama ada John B. Watson. Menurut Desmita, behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson tahun 1878 sampai 1958, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930, sebagai reaksi atas teori psikodinamika.
Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Menurut Watson dan para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Yang kedua ada Ivan P. Pavlov. Teori belajar pengkondisian klasik yang merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena ada stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan oleh Pavlov. Terus perasaan orang belajar bersifat pasif karena untuk mengadakan respon perlu adanya suatu stimulus tertentu. Sedangkan mengenai penguat, menurut Pavlov bahwa stimulus yang tidak terkontrol unconditioned stimulus mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku yang berfungsi sebagai penguat. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar behavioristik. Menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleksi atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Selanjutnya ada prinsip belajar behavioristik. Yang pertama, reinforcement and punishment, penguatan dan hukuman. Yang kedua, primary and secondary reinforcement, penguatan utama dan penguatan tambahan. Yang ketiga ada schedule of reinforcement, yaitu jadwal penguatan berkala. Yang keempat ada contingency management, yaitu berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. Yang kelima ada stimulus control in operant learning, pengawasan pemberian rangkasan belajar. Yang keenam ada the elimination of response atau pengurangan respon. Selanjutnya ada juga karakteristik teori belajar behavioristik. Pembelajaran diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Ada juga model pembelajaran behavioristik. Teori behavior dengan model hubungan stimulus respon mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau kebiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila diberikan hukuman. Dalam proses perpindahan informasi ada dua kemungkinan respon yang akan terjadi setelah stimuli diberikan oleh komunikator, yaitu reaksi negatif dan positif. Reaksi positif terjadi apabila komunikan menerima stimuli dari komunikator dan memberikan reaksi seperti apa yang diharapkan oleh sang komunikator. Selanjutnya ada penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori belajar behavioristik cenderung mengarah
membiasakan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Hal yang paling penting dalam teori belajar behavioristik adalah masukan dan keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Dengan demikian, yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa semuanya harus dapat diamati dan diukur, yang bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Selanjutnya ada kelebihan teori belajar behavioristik. 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. 2. Mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang ketiga, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Ada juga kelemahan teori belajar behavioristik. 1. Pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. 2. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 3. Siswa, teori Skinner, baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, geweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hilmi Arifan yang telah menjelaskan mengenai materi teori belajar dan pembelajaran serta teori belajar behavioristik. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivistik. Pengertian teori belajar kognitif. Teori kognitif yang dikemukakan oleh para ahli memusatkan perhatiannya pada analisis respon kognitif, yaitu suatu usaha untuk memahami apa yang difikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif, dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana perubahan itu terjadi. Teori kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang kemudian itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Ada 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan kognitif, antara lain elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Yang kedua, struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Yang ketiga, ada fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsi antara lain memberikan pengertian, menghasilkan emosi, membentuk sikap.
Selanjutnya yaitu tujuan teori belajar kognitif. Yang pertama, menghasilkan individu anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum yang dirancang sedemikian rupa agar terjadi proses konstruksi pengetahuan oleh anak sendiri dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan aktif dalam kegiatan belajar sesuai karakteristik dirinya dalam belajar. Yang keempat, guru berperan sebagai mediator, fasilitator dalam proses konstruksi pengetahuan anak. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama dikemukakan oleh Piaget. Menurut Piaget, dalam buku Teknologi Pembelajaran dari Dr. Anes Bambang Warsita yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya serta memberikan isi metode media pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. Yang kedua, dikemukakan oleh Jerome Bruner. Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberikan pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan kepadanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri teori belajar kognitif. Yang pertama, guru menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi anak secara konkret. Yang kedua, guru menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar bagi anak. Yang ketiga, guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dalam kehidupan nyata anak. Yang keempat, guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Yang kelima, guru melibatkan anak aktif secara fisik, emosional, dan sosial. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Lalu selanjutnya ada karakteristik teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Untuk selanjutnya yaitu penerapan teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, misalnya aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. Yang kedua, tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Pola umum untuk konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. Yang ketiga, penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah sehingga dia mampu menyelesaikannya.
Yang keempat, pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi, peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap kegiatan dan keterkaitannya secara keseluruhan. Salah satu kelemahan dalam proses pengajaran adalah soal kegagalan guru dalam menyampaikan informasi yang menuntut peserta didik memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara bagian-bagian di dalam konteks keseluruhan. Kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik akan memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang telah diberikan, karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Kelemahan teori belajar kognitif. Yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Baik, untuk selanjutnya ada teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses pembelajarannya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dengan bahasa sendiri untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan kearifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivistik menurut Budi Ningsih, yaitu 1. Mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, menanamkan pembelajaran dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Untuk selanjutnya yaitu tujuan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya sendiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Adapun tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik, yang pertama
dikemukakan oleh Jean Piaget, dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Teori ini memiliki fokus perhatian pada bangkitnya dan dimilikinya skema bagaimana seseorang mengenal dunia dalam saat tingkatan-tingkatan perkembangan. Ketika anak-anak menerima cara baru, bagaimana secara mental merepresentasikan informasi. Pengetahuan tidak diperoleh secara fasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Yang kedua, yaitu dikemukakan oleh Vygotsky, yang berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Yang ketiga, dikemukakan oleh John Dewey dan von Grasselfeld, bahwa pandangan penganut ini mengenai belajar meliputi serangkaian teori yang membagi perspektif umum bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh pembelajar, bukan ditransfer oleh pembelajar. Selanjutnya ada ciri-ciri teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. Yang kedua, menggalakkan ide yang timbul dari siswa untuk digunakan sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menerima daya usaha siswa. Yang keempat, daya mengaji, bagaimana siswa belajar menemukan ide. Yang kelima, membina siswa untuk dapat berdialog dengan sesama siswa dan guru. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun dan dikembangkan oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Karakteristik teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil kira sikap dan pembawaan murid. Yang ketiga, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang keempat, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang kelima, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Adapun model pembelajaran konstruktivistik, yang pertama, fase eksplorasi, yaitu diperlihatkan misalnya tanah berisi cacing dan diajukan pertanyaan, apa yang kau ketahui tentang cacing tanah ini? Semua jawaban siswa ditampung atau ditulis di papan tulis jika perlu. Yang kedua, ada fase klarifikasi, yaitu guru memperkenalkan macam-macam cacing dan spesifikasinya. Yang kedua, siswa merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang cacing tanah tersebut. Yang ketiga, ada fase aplikasi, yaitu secara berkelompok siswa melaporkan hasil diskusinya, dilanjutkan dengan penyajian oleh wakil kelompok dalam diskusi kelas. Berikut ini adalah proses belajar teori konstruktivistik. Yang pertama, ada peranan siswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh seseorang yang belajar. Dia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Yang kedua, ada peranan guru. Dengan belajar konstruktivistik, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru hanya membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntun lebih memahami jalan pemikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang paling tepat adalah yang sama dengan sesuai dengan kemauannya.
Evaluasi belajar pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar konstruktivistik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon, berpikir reflektif, memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivistik akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat inisiatif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah dan menguatkan gagasan-gagasannya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk membuat berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam ini. Yang keenam, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivistik melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kelebihan dari teori belajar konstruktivistik yang pertama, siswa terus berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide baru, dan membuat keputusan misal dari hasil diskusi kelompok. Yang kedua, siswa jadi lebih memahami materi karena dia sendiri yang mengkonstruksi pengetahuan. Yang ketiga, daya ingat siswa menjadi lebih lama karena mereka terlibat aktif dalam pembelajaran seperti menyelesaikan suatu permasalahan sehingga siswa paham benar konsep yang menjadikan konsep tersebut masuk ke long term memorinya. Selanjutnya, kelemahan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan yang dibangun tidak sesuai kaidah sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, keterbatasan sarana prasarana sekolah yang mendukung pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme seperti alat dan bahan praktikum. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu mengenai teori humanistik yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilmi Fauzi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Hilmi Fauzi, untuk menyampaikan materi mengenai teori humanistik. Teori humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Tujuannya yaitu tujuan dari belajar humanistik agar
memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajarannya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencari aktualisasi dari diri dengan sebaik-baiknya. Bahan tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalamnya diri individu ada dua hal. Pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan. Kedua, ada Carl Sam Rogers. Mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu yang pertama pemeliharaan, kedua peningkatan diri, ketiga penghargaan positif, dan keempat penghargaan diri yang positif. Atau yang sering disebut belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern. Ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Sedangkan karakteristik teori belajar humanistik yaitu yang pertama, mengutamakan pembelajaran sebagai pribadi yang unggul, mengutamakan pelajar maksudnya sebagai pribadi yang unggul. Yang kedua, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi pribadi. Yang ketiga, memfokuskan pada fungsi efektif dan kognitif. Terus yang selanjutnya mementingkan adanya pengenalan diri dari self-confidence. Yang kelima, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Yang selanjutnya mendahulukan peningkatan dalam self-control. Selanjutnya memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Dengan ciri-ciri teori belajar humanistik yaitu ciri khususnya mementingkan manusia sebagai pribadi, mementingkan kedaulatan pribadi, mementingkan peranan kognitif dan afektif, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept, mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. 7. Mengutamakan insight atau pengertian. Belajar humanistik yaitu belajar adalah salah satu sifat alami manusia untuk bertahan hidup. Aktivitas belajar akan menjadi bermakna jika apa yang dipelajari pembelajar memiliki koneksi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, aktivitas belajar akan bisa merubah pemahaman tentang diri pembelajar. Dan penyesuaian dalam belajar akan cepat dipahami bila permasalahan yang ada di luar siswa bisa dikurangi. Selanjutnya, pembelajar akan tenang dan mudah memahami dalam belajar ketika lingkungan di luar dalam keadaan aman. Selanjutnya, belajar akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bila siswa tahu manfaat belajar itu sendiri. Selanjutnya, belajar akan lebih efektif bila siswa langsung mempraktekannya. Jadi, ketika siswa telah diberi materi dan dia langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus, selanjutnya hasil yang maksimal akan diraih bila siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya, ketika siswa dikembangkan untuk menjadi manusia yang percaya diri, maka mereka otomatis akan menjadi pribadi yang reflektif atau mudah introspeksi. Model teori belajar humanistik yaitu memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Jadi kita harus peduli terhadap orang lain juga, tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi harus peduli akan orang lain. Gitu.
beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan analogis, pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Belajar humanistik dalam proses pembelajaran itu, dalam prosesnya teori humanistik ini masih susah untuk diuraikan ke dalam cara praktis yang sistematis untuk diterapkan. Akan tetapi teori ini memiliki gagasan, memiliki konsep, misi, dan taksonomi yang bisa membuat guru bisa terbantu dalam meningkatkan mutu manusia. Ide dari teori ini juga akan menolong guru dalam memutuskan elemen pembelajaran seperti model belajar, visi pembelajaran, pemeliharaan materi, dan ketika melaksanakan evaluasi. Pada penerapannya, guru di sini akan menjadi fasilitator, yang mana dalam teori humanistik memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peka terhadap siswa yang kurang pede atau kurang percaya diri dalam belajar, sehingga guru akan memberikan motivasi. Selanjutnya, menolong siswa untuk bisa mendapatkan kejelasan dalam tugas individu dan juga tugas grup dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Yang keempat, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Sedangkan kelebihan dari teori belajar humanistik yaitu teori ini memiliki karakter yang memfokuskan pada pembangunan atau pengembangan sikap kepribadian mental dan analitik. Dan selanjutnya, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Yang terakhir, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Sedangkan di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu, pertama, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri, jadi agak-agak egois. Selanjutnya, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Ini sangat berbahaya. Dan yang terakhir, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Dari hasil presentasi ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dan teori kognitif yang dikemukakan oleh Greenwald pada tahun 1968 dan Petty, Ostrom and Brecht 1981 dalam Baron dan Bingi 1991 memutuskan perhatiannya pada analisis respons kognitif, yaitu suatu usaha untuk memahami apa yang dipikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif, dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana perubahan itu terjadi. Dengan teori konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajar pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya
sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Dan dari beberapa uraian di atas, sudah jelas banyaklah ilmu yang dapat kita semua pelajari, utamanya mengenai teori dalam belajar dan pembelajaran. Diharapkan kepada pembaca agar tidak hanya dibaca, tapi kita semua harus bisa memahaminya supaya tidak ada kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami teori belajar dan pembelajaran yang ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi mengenai teori belajar dan pembelajaran telah selesai dipresentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.